Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak Bapak sekalian, adapun materi kita pada hari ini yaitu tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada bab kali ini, yaitu poin yang pertama, hidup mulia dengan pengendalian diri. Kemudian berprasangka baik dan hidup mulia dengan persaudaraan. Anak-anak Bapak sekalian, pada materi atau bab ini silakan disimak baik-baik. Kita akan memasuki pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu pengendalian diri, atau dalam bahasa Arabnya yaitu mujahadah an-nafs. Anak Bapak sekalian, pengendalian diri atau kontrol diri yang disebut dengan mujahadah an-nafs memiliki makna yaitu menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah atau tamak. Dalam literatur Islam, pengendalian diri dikenal dengan istilah as-saum atau puasa. Puasa adalah salah satu sarana mengendalikan diri. Hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya, wahai golongan pemuda, barang siapa dari antaramu mampu menikah, hendaklah dia nikah. Yang demikian itu amat menundukkan pemandangan dan amat memelihara kehormatan. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia puasa, karena puasa itu menahan nafsu baginya. Ini adalah hadis riwayat Bukhari. Jadi anak bapak-bapak sekalian, jelaslah bahwa pengendalian diri diperlukan oleh setiap manusia agar dirinya terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dapatkah anak-anak bapak sekalian memberikan contoh perilaku yang menunjukkan sikap pengendalian diri? Misalnya, anak bapak sedang diuji amarahnya. Bisakah menahan amarah itu? Misal contoh lainnya adalah sedang bertengkar dengan adiknya. Jika anak bapak punya adik kemudian sering bertengkar atau tidak. Nah, disitulah kita akan uji apakah kita bisa menahan diri kita dari amarah. Anak-anak bapak sekalian, kemudian yang kedua yaitu prasangka baik. Prasangka baik ini bahasa lainnya adalah husnuzon. Prasangka baik atau husnuzon berasal dari bahasa Arab, terdiri dari dua kata, yaitu husnu yang artinya baik dan zon yang artinya prasangka. Jadi anak-anak bapak sekalian, prasangka baik atau positive thinking, itu bahasa Inggrisnya, dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah husnuzon. Istilah husnuzon ini sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Nah, lawan dari sifat ini atau sifat husnuzon ini adalah buruk sangka. Bahasa lainnya adalah su'uzon. Apa maknanya su'uzon? Yaitu menyangka bahwa orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa ada bukti yang benar. Kita berpikir bahwa orang itu melakukan sesuatu itu karena ada niat buruk. Nah, itu kita sudah su'uzon, berpikir buruk terhadap apa yang orang lakukan. Kemudian dalam ilmu akhlak, husnuzon dikelompokkan ke dalam 3 bagian. Bagian pertama, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berpikir baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang kita hadapi, kita terus tetap berpikir baik apa yang telah menjadi takdir kita. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah yang terbaik. Jangan kita punya misalnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi belum Allah kabulkan misalnya. Nah, jangan terlalu cepat ataupun berpikir buruk tentang hal tersebut. Bisa jadi ada hikmah di balik semua yang terjadi. Kemudian husnuzon yang kedua atau berpikir baik yang kedua yaitu kepada diri sendiri. Nah, yang ketiga husnuzon kepada orang lain. Nah, itulah 3 tadi kelompok jenis husnuzon. Husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada diri sendiri, dan husnuzon kepada orang lain. Nah, anak-anak bapak sekalian, prasangka baik adalah sifat yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Nah, tentunya anak-anak bapak sekalian termasuk orang-orang yang beriman, bukan? Nah, sangat penting kita memiliki prasangka baik ini. Dan sebaliknya, jika kita prasangka buruk adalah sifat yang harus kita jauhi dan kita hindari. Mengapa demikian? Karena terlalu banyak dampak negatifnya jika kita selalu berpikir buruk terhadap apa yang menimpa kita, terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian terhadap orang lain. Kita akan mendapat musuh. Karena apa yang orang itu buat untuk kita, kita selalu berpikir buruk. Nah, kemudian apa dampak positifnya dari perilaku husnuzon berpikir baik? Dampak positifnya banyak sekali. Kita akan disenangi oleh teman-teman. Ya, apapun yang teman kita lakukan, kita berpikir positif. Baik. Poin yang ketiga, setelah yang pertama tadi pengendalian diri, kemudian berpikir positif, berpikir baik, kemudian yang ketiga yaitu persaudaraan atau ukhuwah. Anak-anak bapak sekalian, persaudaraan atau ukhuwah dalam Islam dimaksudkan bukan sebatas hubungan kerabat karena faktor keturunan. Jadi bukan hanya gara-gara kita punya hubungan darah
terus hanya itu persaudaraan. Akan tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah sesama muslim, dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan. Sesama manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua persaudaraan tersebut sangat jelas dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu pada mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, serta menjalin hubungan persaudaraan dengan suku-suku lainnya yang tidak seiman dan melakukan kerjasama dengan mereka. Jadi itu ya. Baik, anak-anak Bapak sekalian, kemudian yang poin ya tadi kita sudah membahas memahami 3 poin, yaitu poin pertama tadi pengendalian diri, poin yang kedua yaitu berpikir baik, poin yang ketiga persaudaraan. Nah, kita masuk yang ayat-ayat Al-Quran tentang pengendalian diri, kemudian ayat-ayat Al-Quran tentang prasangka baik, dan kemudian yang terakhir ayat-ayat Al-Quran tentang persaudaraan atau ukhuwah. Anak-anak Bapak sekalian, Quran surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat ini adalah surah yang ke-49. Nah, ayat 12 itu tentang pengendalian diri. Nah, coba simak bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Nah, artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Nah, itu ya, anak-anak Bapak sekalian, itu adalah ayat Al-Qur'an tentang pengendalian diri, ya. Surah yang kedua yaitu Al-Hujurat ayat 10. Nah, disimak baik-baik lafalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nah, itu adalah Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Ini tentang persaudaraan ya anak-anak. Sekarang kita masuk pada kandungan ayatnya. Jadi, kita masuk pada kandungan ayat. Pada ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menegaskan ada 2 hal pokok yang perlu kita ketahui. Apa 2 hal pokok itu? Yaitu yang pertama, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jika terdapat perselisihan antar saudara, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan islah. Apa itu islah? Upaya perbaikan atau perdamaian. Apakah indikasi dari suatu persaudaraan? Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang menguasai diriku, seseorang di antara kalian tidak dianggap beriman kecuali jika dia menyayangi saudaranya sesama mukmin sama seperti dia menyayangi dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, Rasulullah SAW juga menegaskan seseorang muslim adalah orang yang lidah dan tangannya tidak menyakiti muslim lain, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua larangan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi itu ya, anak-anak sekalian. Baik. Kemudian kita masuk materi tentang hadis. Hadis tentang pengendalian diri, kemudian prasangka baik, dan persaudaraan. Nah, pembahasan tadi itu Quran, kemudian sekarang kita hadisnya. Yang pertama, hadis tentang pengendalian diri. Nah, apa hadisnya? Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisur'ah innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Riwayat Bukhari Muslim. Maknanya adalah orang yang perkasa itu bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jangan kita pikir orang yang kuat itu orang yang menang dalam pertengkaran. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya, mampu mengendalikan dirinya. Jadi, jika anak-anak Bapak sekalian ingin menjadi pemenang, maka mampulah menahan diri
anak-anak sekalian. Hadis yang kedua yaitu tentang prasangka baik. Apa hadisnya? Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, "Iyyakum waz-zanna fa inna zanna akdzabul hadis." Riwayat Bukhari. Yang artinya, jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Jadi jangan sekali-kali kita berprasangka tidak baik kepada Allah, kepada diri kita sendiri, dan kepada orang lain. Hadis yang ketiga yaitu tentang persaudaraan. Hadis ini diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda Rasulullah SAW? Anil Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu udwul lahu sa'iral jasadi bis-sahar wal humma. Riwayat Muslim. Nah, apa arti dari sabda Rasulullah SAW tadi? Yaitu perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi. Seperti satu tubuh. Jadi perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi. Seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Muslim. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, demikianlah materi kita tentang 3 poin tadi ya. Mudah-mudahan pertemuan singkat kita bermanfaat. Mari sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.